relational operation ya. Jadi mungkin beberapa nanti akan familiar ya. Kita sedang transisi ke Java. Untuk outcome-nya sama, analyze solution for problem solving dan apply object oriented programming for problem solving. Untuk outline-nya lumayan banyak hari ini, 54 slide ya. Nah, masuk ke introduction to wrapper class. Nah, mungkin ini yang teman-teman belum pernah dengar ya di C ya. Jadi wrapper class itu semua adalah sebuah primitive data type ya, yang dimana wrap dijadikan satu dalam sebuah kelas di Java dan itu bersifat fix ya atau total. Silakan. Nah, biasanya dia terdapat di java.lang package ya, java.language package. Ini package yang udah ada di Java ya. Nah, biasanya digunakan untuk simbolize data type di objek ya, di objek ataupun yang terdekat ya, dan ditandai dengan final class ataupun interface ya. Jadi ada dua jenisnya, final class ataupun interface. Nah, tipe data yang wrap atau wrapper class ini ada beberapa ya. Jadi contohnya misal primitive type itu misal kayak byte, short, integer, long dan sebagainya. Nah, wrapper classnya ini ada byte, B-nya itu besar nih, short, integer, long, float, double, karakter, boolean ya. Jadi dari primitive type ini dibungkus lagi dalam sebuah wrapper class. Terus bedanya apa kalau kita ngomongin wrapper class sama primitive type? Jadi kalau primitive type biasanya kalau teman-teman di C masih ingat ya, hanya sekedar storing value ya. Kalau misal integer nama variabel A gitu ya, udah kalian just store value ke variabel A-nya ya. Isinya apa ya, sesuai dengan tipe datanya. Kalau integer berarti isinya angka, kalau double atau float isinya angka desimal ya. Kalau integer angka bulan. Kalau karakter ya berarti huruf, hanya satu huruf kayak gitu. Nah, kalau ini wrapper class di dalamnya nggak cuma simpan data, tapi ada beberapa function lagi di dalamnya. Terus mungkin ini ada beberapa functionnya, contohnya ya, ada kayak double value, float value, integer value dan sebagainya. Jadi di dalam wrapper class nggak cuma storing, tapi ada value yang ada function yang bisa digunakan ya. Nanti kalian bisa lihat nanti. Nah, ini misal kayak Alfred to string gitu bisa ya. Jadi kita mau konversi dari tipe data selain string ke string. Terus nah, punya numeric class ya, pasti punya constant max value sama min value. Jadi di wrapper class kita bisa cek min value-nya itu berapa kalau byte, terus kalau integer itu berapa, max value-nya itu berapa. Dan itu adalah variabel constant, ini function dia ya, variabel konstannya. Nanti dia akan memberikan nilai angkanya berapa, max value ataupun min value-nya dari setiap tipe data ini ya. Contohnya nih misal kita tuliskan ya, system.out.println ya, nilai max integer itu berapa. Nah ini integer di sini bukan primitive type atau primitive data type ya, bukan integer yang kalian kenal di C ya. Ini adalah sebuah wrapper class. Kelihatan bedanya? Tulisannya udah beda. Kalau biasanya int-nya ya, ini lengkap integer dan i-nya besar, float f-nya besar, double b-nya besar. Nah ini udah berpas. Nah dot, nah ini kan ada atribut ataupun function di dalam wrapper class-nya. Nih ada contoh lagi. Kita mau konversi dari sebuah string ya menjadi tipe data double ataupun integer ya. Kalau teman-teman mungkin kenal casting, nah kalau ini dia konsepnya hampir mirip, bedanya adalah dia inisialisasi langsung. Jadi
Wrapper class dot value of ya. Value of-nya apa? Dari string value. Nanti 12,4 ini akan di-convert ke double ya. Isi D-nya berarti sama dengan 12,4 ya, tipe data double. Begitupun kalau integer sama. Bisa menggunakan cara ini yang pertama, pakai value of seperti ini, double dot value of, atau langsung menggunakan istilahnya constructor ya, konstruktor ya. Jadi ada dua cara. Pertama seperti ini, menggunakan function value of, atau dia langsung menggunakan konstruktor. Jadi konstruktor itu apa? Konstruktor itu inisialisasi objek baru dari sebuah kelas. Ya, biasanya ditandai dengan new ya. Ada key yaitu new. New nama wrapper kelasnya apa? Atau nama kelasnya apa? Ini ya, double. Karena kita menggunakan wrapper class double. Bisa nggak Pak? Di sini double, di sini integer bisa? Bisa nggak? Bisa ya? Double D sama dengan new integer gitu, bisa ya? Gak bisa, gak bisa ya. Harus sesuai dengan wrapper class pertamanya ya. Integer, double ya. Terus, nah ini string ya. Karena teman-teman baru kenal di sini ya. Di sini gak ada string ya. String di Java itu adalah array of karakternya. Jadi tanpa perlu bikin array of karakter, kalian sudah bisa bikin string di Java. Sama halnya tadi wrapper class, integer dan kawan-kawan. String di Java itu adalah sebuah wrapper class, ya, sebuah wrapper class. Isinya sebenarnya array of karakter, ya, tapi sudah dibungkus dalam bentuk string. Nah, di dalamnya kita bisa langsung buat inisialisasi string seperti ini. New string menggunakan cara konstruktor ya, bikin objek baru, atau langsung tuliskan stringnya aja. Ya, kalau saya sih prefer bawah ya, jelas ya. Ngapain bikin string lagi seperti ini? Langsung stringnya. Ya, tanpa harus kita bikin array of karakter seperti ini. Ya. Kalau mau convert dari array of character ke string bisa. Jadi dari array of character nanti dijadikan sebagai input parameter di wrapper class ya. Nih. Jadi ketika inisialisasi objek new string, kita bisa isi dengan array of character atau langsung dalam bentuk string. Bisa, sama-sama aja. Terus selain itu, nah ini comparison kita bisa gunakan sekarang ya. Kalau teman-teman DC ingat, kita mau compare value, kalau value-nya string atau array of character harus pakai STRCP ya. String compare harus pakai library string.h ya. Di sini kita langsung bisa gunakan operator ya, equal sama dengan seperti ini. Variabel sama dengan variabelnya, atau string sama dengan string, bebas ya. Variabel sama dengan string itu juga bisa. Yang penting ya comparison string aman ya, nggak perlu tambahan aneh-aneh lagi. Ataupun menggunakan yang namanya equals method ya, karena dia word 1 ini adalah sebuah objek baru dari wrapper class string. Dia bisa punya function ataupun method. Nah ini ada function method namanya equals. Jadi ini sama halnya seperti ini ya. Word 1 dan equals dari word 2 nya. Atau menggunakan compare to. Nah ini bisa juga. Jadi sama, intinya sama. Nah mungkin hasilnya yang berbeda. Jadi kalau return 0 itu jika word 1 equals to word 2. Jadi jika not 0 berarti dia nggak same. Jadi hasilnya sama hanya true false ya. 1 0 itu sama. Terus ada juga beberapa function lainnya, misal kayak length ya, untuk melihat panjang dari stringnya ya, berapa jumlah karakternya. Ada juga function char add ya, kurung indeks. Jadi kita bisa melihat
karakter indeks keberapa, indeks tersebut karakternya apa, hurufnya apa, ya. Sama halnya kalau teman-teman di array of karakter langsung panggil indeks dari karakternya, array karakternya seperti ini. Jadi .char add dalam kurung indeks keberapa yang mau kita lihat. Katakanlah ke 0 ya, hasilnya adalah W ya, welcome. Concat untuk menggabungkan ya, menggabungkan kata satu dan kata dua. Bisa juga kita menggunakan seperti ini ya, word 1 plus word 2, itu sama juga. Substring berarti kita mau ambil beberapa karakter ya, dari indeks keberapa sampai indeks keberapa ya, dari indeks startnya sampai indeks finishnya. To lowercase. Nah, kalau dulu di sini teman-teman ingat cara ubah uppercase ke lowercase dengan cara apa? Replace convert ASCII ya. Ya. Biasanya kalau kalian replace to lowercase, to lower bisa, atau ganti ke ASCII ya. Pakai ini to lowercase ya kalau di Java. Uppercase untuk kebalikannya. Terus ada trim ya. Trim untuk menambahkan blank karakter ya dalam sebuah string. Kita bisa hilangkan ya blank space-nya atau blank karakternya. Replace mengganti suatu karakter ya atau huruf dengan karakter lain. Replace force berarti hanya untuk yang pertama ya, karakter only ya, first karakter only ya. Kalau split jelas berarti kita pisahkan dari formattingnya ya. Kalau kita punya formatting dalam sebuah string, kita bisa split, nanti jadikan sebuah berapa array string ya. Ini beberapa metode yang sering digunakan. Di math function juga ada ya, ada constant natural algorithm misal kayak P, A. Terus ada fungsi seperti trigonometry ya, eksponen, maupun service method ya, contoh-contohnya. Rounding ada cell, floor, print, round ya. Jadi formattingnya banyak ya. Kalau cell itu hanya untuk number up ya, jadi pembulatan ke atas. Kalau floor pembulatan ke bawah. Kalau rin itu yang terdekat ya, terdekat dari integernya. Kalau round itu langsung pembulatan menambahkan langsung ya 0,5 ya di awalnya. Jadi kalau 0,6 langsung 0,5, nanti langsung resultnya adalah 3 pembulatannya. Max, min, terus absolute. Nah ini udah ada semua. Random method juga bisa digunakan, seperti kita mau ambil nilai acak ya, itu bisa seperti ini, math.random. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Gak ada. Nah, terus kalau secara aritmatik gimana? Secara aritmatik sama, plus minus kali bagi persen ya, sama hanya di C. Terus, nah ini mungkin bedanya ini ya, modulusnya ya. Jadi 10% 7 itu hasilnya sama dengan 3, sisanya ya. Sisanya yang jadi resultnya. Kalau di C hasil baginya ya kayaknya, hasil baginya ya 1 atau 0 ya, hasil sisa bagi. Kalau ini pengurangan hasilnya. Terus kali priority-nya sama. Nah contoh aja ini sama ya, operator shorthand I sama dengan I plus 1 sama dengan I plus sama dengan 8. Ini sama, konsepnya sama. Operator shorthand-nya sama semua.
Increment, decrement sama juga, ada pre-increment, ada post-increment, pre-decrement, ada post-decrement, sama ya. Bedanya pre sama post apa? Pre awal, post akhir ya. Pre ketika sebelum value itu digunakan, dia ditambahkan nilainya 1 plus 1. Kalau post berarti setelah digunakan dia ditambahkan. Terus logic relational sama ya, relational operator, prosedur operator, boolean, prosedur, truth table, dan bitwise operation. Jadi relational operator sama, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, tidak sama dengan. Terus kalau boolean ya, not, and, or, sama exclusive or ya, ini sama. Kondisinya juga sama. Kalau not berarti kebalikannya ya. Kalau nilainya true jadi false, kalau nilainya false jadi true ya, dibalik. Kalau and jelas ya, itu harus apa? Kalau and harus apa? Dua-duanya ya, dua-duanya true ya, baru nilainya true. Kalau hanya salah satu berarti false, apalagi dua-duanya false ya. Kalau or, yang penting salah satu true ya, salah satu true pasti nilainya true. Kalau exclusive or, nah ini hanya jika salah satu true. Jadi kalau dua-duanya true nilainya false. Kalau dua-duanya false jelas false. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Aman? Aman. Terus exception handling. Nah, 3 error type-nya ini ya, ada syntax error, logic error, sama runtime error. Kalau syntax error jelas ya, berarti ada yang salah dari codingnya atau programnya, sintaknya. Kalau logiknya bisa jadi outputnya atau performanya ya. Kalau runtime error ketika eksekusi tiba-tiba terminate atau berhenti ya, entah itu gara-gara logiknya ada yang salah ya, atau infinite ya, infinite loop sampai crash ya misalnya. Runtime error, exception. Nah ini beberapa contoh untuk exception handling. Kemarin sempat ya kita contohkan dari try catch seperti ini. Kita mau handling input numbernya, apakah input yang dilakukan itu sesuai dengan tipe datanya ya. Kita bisa tangkap exception handlingnya dalam try catch ya. Try catch, kemudian kita bisa handling exceptionnya ya. Secara program dia akan lebih safety ya. Karena apa? Dia tidak terminate atau berhenti secara mendadak. Terus ada juga yang bentuknya arithmetic operation ya. Jadi kita bisa custom gitu teman-teman. Bisa custom handling ya, berdasarkan perhitungan ya. Jadi misal kita mau bikin function calculate nih ya, nilainya tidak boleh ya kurang dari A-nya kurang dari 0, B-nya kurang dari 0. Nilainya harus positif ya. Kita masukkan ke dalam throw exception, yaitu illegal argument exception. Nanti muncul nih, illegal argument exception and must be positif ya, sesuai dengan yang kita tambahkan tadi. Nih, print stack trace-nya kita ubah. Nah, secara function itu di sini throws exception. Jadi dia akan menambahkan
exception di dalam handlingnya ini ya. Nanti dia akan masuk ke dalam illegal argument exception sesuai dengan yang kita buat ini ya, kelasnya. Ada juga yang seperti ini penulisannya ya, illegal argument exception EX sama dengan new illegal argument exception from argument, kemudian baru throw EX ini, atau langsung throw new illegal argument exception seperti yang pertama ini tadi ya. Ini langsung seperti ini nulisnya, atau modelnya seperti ini. Kalau menurut saya ya paling ringkas pakai ini, langsung throw new illegal argument exception from argument ya, tanpa harus bikin objek baru dulu. Ini untuk catching ya, try-nya itu statement, catch-nya itu handling exception-nya ya. Bisa dua ya, exception 1 sama exception 2. Kapan? Ketika kita menggunakannya ya, misal kita bisa mau handlingnya hanya satu ya, tapi final handlingnya kita bisa gunakan ini final statement. Jadi kita mirip kayak kalau di switch case ya, ini seperti defaultnya ya. Tapi kalau switch case kan default itu akan berjalan ketika semuanya tidak terpenuhi ya. Kalau ini finally itu pasti dijalankan ya. Setelah ini pun, setelah try catch, ini akan tetap dijalankan finally. Contohnya misal gini ya. Jadi ini try finally doang sih. Jadi ketika dijalankan ini selesai, dia akan tetap komplain ini thank you. Begitupun kalau misal ada try catch-nya juga sama. Ada yang contoh. Nah ini. Jadi walaupun secara inputnya ya, inputnya dia ada yang salah. Ceritanya dia input numbernya 3, input divisornya diisi dengan B ya. Gak sesuai kan ya, gak sesuai dengan tipe input datanya. Maka error input mismatch exception ya. Tapi di sini teman-teman bisa lihat tetap ada print apa? Thank you ya. Padahal ya nggak ada di sini, adanya di finally. Jadi prosesnya walaupun error ya, dia tetap akan dijalankan kalau finally ya. Mau dia berhasilkah atau dia gagalkah, atau mau di handling gagalnya dulu, dia tetap akhirnya akan di print ya, di print thank you ini. Jadi katakanlah kita sudah handling ini input mismatch ya, kita tambahkan catch exception, kita tambahkan input must be number ya. Berarti di sininya input must be number, kemudian baru thank you kayak gitu. Mungkin kekurangannya apa? Jadi kalau tadi kelebihannya kita bisa handling ya kompleks error ya, kita bisa custom errornya kayak gimana yang mau lebih user friendly mungkin ya. Karena apa ya, kalau user melihat error seperti itu pasti bingung ya. Tapi kalau kita kasih pesan atau error pesan yang lebih manusiawi, katakanlah input salah gitu ya, input salah harus angka ya, itu kan lebih detail atau lebih jelas ya, dibandingkan hanya input mismatch ya. Mismatch di sini apa nih maksudnya? Salahnya kenapa? Inputnya salah apanya? Nah, tapi kalau kelemahannya atau kekurangannya gimana? Dia butuh waktu eksekusi yang jauh lebih lama. Karena apa? Karena ada exception-nya. Karena apa? Ada pengecekannya dulu. Dibandingkan tanpa try catch tentunya. Kemudian butuh memori tambahan, ya. Dan yang ketiga, ya, need handler searching ya, butuh handling searching yang lebih banyak dibandingkan code yang biasa. Udah sukses. Sampai sini ada yang mau ditanyakan?
Ada yang mau ditanyakan? Gak ada? Kalau gak ada, saya praktekkan. Jadi kita belajar apa aja? Tadi kita udah belajar apa aja? Steam boiling. Aritmatik, operator, logical operator, exception handling, nah, kelihatan nggak memperhatikan di awal. Kelihatan nggak memperhatikan di awal. Ya, ada yang bisa jawab? Itu di awal tadi, slide-nya di awal tadi, udah terpampang jelas. Cuman bedanya emang nggak pakai integer tadi, tapi tipe data lain. Tapi dia ngasih lihat contoh casting di Java. Ada dua cara tadi. Nah, mumpung ada yang tanya berarti kan saya pengen tahu nih, merhatiin nggak tadi? Ada dua cara tadi untuk bikin casting. Yang pertama pakai apa? Gak ada yang perhatiin berarti. Wesley, ingat gak? Tadi ada cara casting di Java. Castingnya apa ya? Casting. Jadi ngubah convert dari tipe data string misal ke integer, atau string ke double, atau string ke float. Kayaknya ada. Ya, apa? Nah, apa dirubah? Ada dua cara tadi. Yang pertama pakai apa? Konstruktor. Yang satunya lagi pakai metode value of. Ya. Tuh, jawabannya ada dua itu ya. Pertama pakai konstruktor, yang kedua pakai value of. Tapi syaratnya apa? Tipe datanya harus kompatibel. Ya pasti, kalau kompatibel harus pasti. Kompatibel harus sama antara yang dideklarasikan dan satunya. Nah, satunya itu apa? Tipe datanya tadi apa? Itu sama integer. Harus nah, apa itu namanya tadi? Variabel. Apa? Apa yang keras tadi? Ada yang ngomong, ada yang nyebut. Namanya apa? Apa? Kurang kenceng. Udah kayak anak SD aja ngomong pelan-pelan. Ayo. Namanya apa? Namanya titik-titik kelas, ya. Wrapper class, ya. Tipe datanya harus tipe data wrapper class. Bisa nggak kalau saya pakai primitive data type? Nggak bisa. Jadi harus pakai tipe yang wrapper class. Nanti kalau semisal tadi mau convert dari string ke integer, wrapper classnya gimana?
yang ditulis? Sering ke integer gimana? Wrapper kelasnya apa namanya? Integer. Tulisannya gimana? I besar. Integer. Nama variabelnya sama dengan, nah mau pakai cara apa? Konstruktor apa pakai cara value of? Kalau value of gimana? Integer dot value of dalam kurung nilainya. Kalau pakai konstruktor new integer. Saya kata minum nih. Bentar. Nah, apa nih? Oh, ada yang kurang. Import Java dot detail berapa sekarang? Ini. Enggak. Kelas integernya enggak baca. Bentar. Java dot apa tadi? Berapa kelas itu Java dot apa? Bukan detail lagi. Java dot apa? Ada nggak ya? Ada nggak bisa? Betul. Nggak baca.
value of-nya O-nya besar misalnya di programus nggak ada nggak kelasnya. Iya, nggak baca berapa kelasnya. Apa? Oh iya, O-nya besar. Bisa nggak? Oh bisa. Sama ini aja. Nah ini. Kalau semisal mau dari bukan string, misal gimana? Kalau casting, misal dari integer ke double atau apa? Float ke integer misal. Dalam tanda kurung pakai casting seperti di sini apa gimana maksudnya? Dalam kurung misal nih double dari integer ke double misal kita punya nilai integer x sama dengan 10 nih misalnya nih kita mau convert ke double nih dalam tanda kurung double dalam tanda kurung double berapa gini bisa double jadi x kalau x-nya dalam tanda kurung x-nya dalam tanda kurung x-nya dalam tanda kurung gini apa gini gimana dalam tanda kurung di dalam tanda kurungnya bisa jadi double dalam tanda kurung x-nya dalam tanda kurung gini apa ya plot i sama dengan value of double value of double a sama dengan double value of double value of x dalam kurung langsung pakai double dot value of aja Pak. gimana Double dot value of x. double dot value of dalam kurung x gini ya jadi parameternya kita bisa ganti ya bisa nggak kalau misal pakai new pakai constructor bisa nggak Hah? New double x gini bisa nggak ini jawabannya bisa tapi warning tidak disarankan ya menggunakan konstruktor ya tetap better menggunakan
value of, ya. Ini, ya. Kalau misal dari boolean itu bisa nggak? Dari boolean, dari integer ke boolean, ya. Jadi integer nilainya 1 0 gitu ya. Kita mau convert ke boolean misalnya. Nah, boolean itu harus nggak ada function value of boolean. Kalau dia dari string, dekatnya false. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Kita konflik dari cuma bisa kalau kita punya true or false. Nggak bisa. Nggak bisa dari angka numerik ke tipe boolean langsung. Kalau operation tadi sama ya. Kalau kita pakai logical operator, kondisi misal if X lebih besar dari 5, misal kita tambahkan Y sama dengan 3 total, and Y kurang dari 10. Untuk logical operator N ya sama kayak gini. Katakanlah ini 12 gitu ya. Nanti masuk kondisi kedua. Tapi kalau logicalnya kita bikin OR, yang penting satu terpenuhi, berarti dia dianggap true ya, kondisi 1. Terus untuk string tadi kita bisa pakai beberapa function ataupun metode yang ada di dalamnya. Misal contoh tadi ada metode apa di string,
dot equals PKL gimana? equals ya misal kalau semisal compare tadi pakainya bisa pakai equals, bisa pakai logical operator kayak gini ya, bisa. Ini bisa dari bentar. Bisa seperti ini atau bisa pakai function apa lagi tadi, metode apa? Dot apa? Dot compare to bentar. Compare mana dia? Bentar. Compare to nya tadi benar ya? Benar. Compare to oke, benar. Harusnya enggak. Integer. Oh, salah. Untuk compare to itu nilainya 10, teman-teman. Jadi dia harus dibikin seperti ini. Kalau dia benar, kalau benar itu mirip kayak apa? STP ya. Kalau benar itu nilainya 0 ya. Kalau salah itu nilainya 1. Mirip kayak STP. Roberto. Kalau pengen praktis ya langsung aja pakai ini. Sebenarnya kalau nggak equals. Terus bisa cek length juga, misal txt bisa kita print ya, print txt dot length ya, panjangnya. Oh sorry, masih timur. Nah, text length-nya char at index itu print karakter di indeks tersebut. Misal kita mau print indeks ke-5 ya, M. Kalau mau substring pecah, mau ambil beberapa kata dari string tersebut ya, substring. Misal saya pengen ngambil tulisan binusnya aja, berarti substring isinya apa?
11, startnya 11 sampai berapa nih? Belas ya. Tadi finish apa berapa karakter ya? Coba kita tulis pakai finish dulu. Oh, plus oh ya, 12 kan 5 karakter. Nah, seperti ini. Tuh lowercase, uppercase, trim. Nah, ini kalau ada blank space atau spasi ya, kita bisa hapus, replace, mengganti semua karakter. Kalau refresh first itu hanya karakter pertama yang diketemukan atau ditemukan yang diganti, yang lain gak diganti. Split kalau kita mau pecah jadi beberapa string ya, kita menggunakan formatting ya, misal. Nah, ini berapa? Ada lagi ya. Oh, regex, ada regex juga ya. First mengganti substring untuk match setiap regular expression tertentu ya. Terus di method max min ya, dot max, dot min, random nilai, apa lagi ya, operator shorthand sama increment, decrement sama logical ini sama boolean operator sama. Nah, kalau exception handling kemarin udah contoh misal kayak input mismatch exception ya. Nah, kalau semisal kita mau menambahkan exception untuk apa namanya, illegal argument ya, itu bisa. Jadi misal kayak gini ya, kita bikin sebuah function dulu, jadi yang namanya calculate ya, kemudian kita kasih exception di dalamnya. Jadi kita bisa bikin public static nilainya ini dibalikin ya. Misal kalau kita mau bikin function untuk ganjil genap misalnya, kalau ganjil nah kita returnnya kita bikin string aja berarti. Terus out even ya, terus kita kasih parameternya ya, parameternya itu harus integer. Ini jangan lupa kita terus exception. Terus exception, kemudian kita bisa cek ya, kita bisa cek nilainya ya. Kalau kita mau cek misal nilai inputannya itu hanya boleh bilangan genap ya, sama kayak ini misalnya A 0, terus kemudian or ya, atau n ya, n b kurang dari 0 misalnya. Nanti kita kasih ini throw new illegal argument ya.
Terus misal kita bikinkan condition else nya berarti ya. What event ya tadi ya? Satu aja berarti. Kemudian oke. A modulus 2 Fenomeno Nah, misal gini. Jadi tadi saya bikin satu function out event ya. Out event yang saya tambahkan terus exception, saya pengen cek nilai A-nya itu harus positif ya. Nanti habis itu saya cek dia ganjil atau genap. Bentar. Oke. Event sebelum oh iya kan ini harusnya saya bikin string ya atau langsung saya print aja. Nah, misal gini, kalau semisal saya set nilainya minus 1 masuk ke illegal argument exception ya. Jadi kalau sesuai tadi saya return nilainya ya bilangan genap atau bilangan ganjil. Kalau tidak sesuai inputannya, saya print ya, masuk ke exception langsung. Jadi dia nggak akan mengembalikan nilai apapun ya. Jadi dia langsung masuk ke exception. Nah, exceptionnya ceritanya ini saya print ya. Kalau tadi pakai a.print stack trace ini juga bisa. Ya. Caranya tadi bisa menggunakan kelas objek seperti ini atau langsung
throw new exception-nya. Apakah exception-nya hanya ini Pak? Enggak ya, masih banyak lainnya. Kalau ditanya harus dihafal Pak? Enggak ya, enggak harus dihafal. Kalian bisa pakai editor yang ada autocomplete-nya, pakai Eclipse ya. Kalau di VS Code nggak tahu, saya jarang code di Java di VS Code. Apakah autocomplete-nya selengkap di Eclipse atau enggak? Untuk ini, kalau finally tadi sama ya. Jadi misal kita mau tambah finally seperti ini. Jadi ini aku bilang ke mamaku aku harus beli ini dulu yang buat HTTPS-nya. Nah, dia akan tetap dijalankan ya statementnya. Walaupun dia error masuk ke exception tetap dijalankan. Kalau nggak masuk exception gimana? Nah, kalau nggak masuk exception dia tetap ditampilkan finally ya, tetap dijalankan. Sampai sini ada yang mau Tolong ditanya? kaliin lagi pakai laptopku. Nggak ada nih. Nggak ada nih, nggak ada. Ada yang mau ditanyakan? Kak ini masuk ke itu enggak? Mata kuliah gitu enggak? OP kita sesi berapa ya GSLC? Oh, sesi 4. Sesi 3 loh. GSLC Gak ada, kalau gak ada saya absen. Albert Wesley